Beliau itu terlihat santai ya, bahkan memainkan spanduk seperti tidak ada masalah. Bahkan wajahnya juga senyum-senyum ke sana kemari gitu kan, terus dengan santainya melambaikan tangan dengan tangan yang dimasukkan ke dalam saku celana. Banyak orang yang beranggapan, wah ini kayaknya gila nih, wah ini kayaknya stres. Ada yang bilang juga, wah ini kayaknya ada yang backup nih, ada yang backingannya gitu. Beda hal dengan Indra Kents, karena dia tidak menerima sepenuhnya bahwa dia itu dimiskinkan. Dia itu di dalam hatinya dendam kepada orang yang melaporkannya. Loh, kenapa? Baru juga saya mendapatkan kekayaan, kok saya bisa sampai seperti ini? Saya itu kerja keras loh bisa mendapatkan seperti ini. Nah, itu di dalam hatinya Indra Kents. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang banyaknya pertanyaan dari sahabat IMP tentang Doni Salmanan dan juga Indra Kents. Nah, di sini saya akan memberikan tanggapan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, mungkin di sini banyak orang awam yang menilai orang-orang dengan sisi negatifnya saja. Bahkan ada juga orang yang menilai dengan sisi positifnya. Tetapi di sini saya akan menggunakan Syu'aul Basyiro agar saya bisa memberikan pencerahan kepada sahabat IMP tentang sisi baik dan sisi buruknya orang tersebut agar kita tidak salah menilai. Karena dengan tidak adanya keimanan, akhirnya menggoyahkan hati dan pikiran. Disitulah timbul syaitan yang membisik untuk bisa lari ke jalan yang kotor atau ke jalan yang hitam. Untuk pertanda itu jelas bahwa ini sudah mendekati akhir zamannya. Tetapi di sini tidak akan ada orang yang memamerkan hartanya dengan diperlihatkan melalui channel YouTube kalau tidak ada contohnya. Biasanya yang mencontohkan itu adalah public figure atau tokoh publik yang memang beliau itu memamerkan hartanya seolah-olah dia itu kaya, seolah-olah dia itu seperti sultan. Akhirnya orang-orang yang frustasi, orang-orang yang tidak mempunyai iman, di situ tergoyahkan hatinya untuk bisa mengikuti jejak seperti tokoh publik tersebut. Akhirnya berbagai macam cara dilakukan untuk bisa menjadi kaya yang instan, yaitu dengan cara yang kotor. Insya Allah yang saya lihat banyak ya golongan dari orang-orang tinggi, golongan dari artis yang jejaknya hampir sama dengan dua orang ini yang sekarang sudah diciduk oleh kepolisian. Tetapi untuk orang-orang di atas atau artis-artis itu pintar, karena beliau pun juga tidak diam, tetapi beliau itu bagaimana caranya bekerja sama agar bisa tertutup, tidak terungkit kasusnya. Tetapi yang saya lihat di tahun ini masih akan ada artis dan juga petinggi yang akan tercium dalam hal bisnis trading. Sebenarnya orang pun juga tidak akan tertarik dengan bisnis tersebut kalau tidak ada penjaminnya. Di sini ada penjaminnya, sosok orang yang hebat, yang bisa dikatakan orang tersebut tergabung di dalam keuangan negara. Dan sebenarnya seperti yang sekarang itu
diciduk ya, itu sebenarnya korban juga, karena dia pun juga tidak mau kalau misalkan tidak ada contohnya, tidak mau kalau misalkan itu tidak ada yang menjaminnya. Karena ada yang menjamin dan ada contohnya, akhirnya orang tersebut mau melakukan hal seperti itu. Jadi sebenarnya juga segala sesuatu itu bukan bid'ah, tetapi ada contohnya. Cara orang tua mendidik anaknya yaitu dengan kesederhanaan, dengan ilmu agama yang penuh, agar anak tersebut akan bisa mengontrol dirinya sendiri dan agar bisa membawa dirinya sendiri ke hal yang lebih baik. Alangkah lebih baiknya orang tua memperlihatkan kesederhanaan, memperlihatkan ibadah kepada anak itu, dan juga memberikan nasihat-nasihat yang paling penting itulah di dalam hal duniawi, bahwa si anak tersebut harus bisa bekerja keras atas hasil jerih payahnya sendiri dengan bekerja sesuai kemampuannya si anak tersebut, dan semua minta yang diridhoi dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita jangan pernah meninggalkan usaha lahiriah, yaitu ikhtiar ya, dengan cara bekerja, dan kita pun juga jangan pernah melupakan ikhtiar batin, yaitu berdoa ataupun sholat 5 waktu, kewajiban yang paling utama. Nah, di sini bahwa yang ingin mempunyai harta yang instan itu sungguhlah tidak ada, karena untuk mendapatkan hasil yang instan itu butuh kerja keras dan juga butuh spekulasi yang tinggi. Dan menurut saya setiap usaha apapun itu akan selalu ada resikonya, mau resiko kecil ataupun resiko yang sangat besar ya. Dengan yang sekarang sedang rame bisnis trading, kalau menurut saya kenapa harus diadakan? Akhirnya banyak orang yang tertipu, dan kenapa juga orang-orang mau dengan diiming-iming. Cobalah berpikir jernih, coba berpikir yang sangat masuk di akal. Kalau misalkan kita mau usaha atau bisnis yang seperti itu, kita lihat dulu legalnya seperti apa. Kita pun juga harus bisa melihat dulu apakah ini ada contohnya atau tidak. Jikalau ada contohnya, kita jangan pernah melihat seseorang itu dari kepameran hartanya. Bisa jadi pamer harta itu hasil dari nipu, bisa jadi pamer harta itu memang hasil dari kerja kerasnya sendiri. Nah, di situ kita perlu selidiki terlebih dahulu sebelum kita terjerumus ke dalam hal yang kotor itu. Nah, di sini lagi ramai kan ya, digadang-gadangkan bahwa Doni Salmanan itu penipu kelas kakap, Indra Kents juga sama. Kenapa mereka berdua bisa terjerumus atau masuk ke dalam penjara? Mungkin Allah tidak ridho. Bisa jadi itu kita akan ambil sisi buruknya dulu ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak ridho karena memang Doni Salmanan dan Indra Kents itu terlalu pamer. Pamernya itu memperlihatkan harta di dalam video YouTube-nya, membagi-bagikan uang, membagi-bagikan HP. Harusnya yang namanya sedekah itu jangan pernah ada yang tahu. Peribahasanya, jari kaki kita pun juga nggak boleh tahu. Mata kita pun juga harus tertutup kalau kita sedekah. Intinya, jangan pernah ada siapapun yang tahu, cukup hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sedekah tersebut agar bisa menjadi hikmah bagi dirinya dan juga mendapatkan pahala bagi dirinya. Nah, sisi buruknya karena memang dia itu masuk ke dalam penjara karena mungkin dia terlalu pamer. Dan di dalam hatinya dia bersedekah karena ingin popularitasnya itu tinggi. Nah, di sini makanya seperti Indra Kents, Doni Salmanan disadarkan oleh Allah dengan caranya Allah, yaitu dimiskinkan. Kenapa harus dimiskinkan? Karena di situ terlihat ada hal kotor atau hasil kotor yang masuk ke dalam dirinya, yaitu yang termakan menjadi darah. Akhirnya darah itu menjadikanlah dirinya sombong, menjadikan dirinya itu riya, takabur, jumawa. Itu adalah sisi buruknya. Kalau untuk sisi baiknya, di sini juga ada sisi baiknya ya, dari Doni Salmanan ingin membantu kedua orang tua dan adiknya. Dia juga ingin membantu orang-orang atau rakyat kecil. Cuman walaupun dia sering berbagi, tidak dimasukkan juga ke dalam channel YouTube-nya, tapi tetap kalau misalkan ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, lebih banyak amal buruknya, yaitu riya, takabur. Amal baiknya itu yang justru malah menjadi tertutup oleh amal buruknya. Padahal udah bagus banget loh itu, punya rezeki
dikasihkan kepada kedua orang tua, dipakai untuk membiayai kedua orang tua dan juga adiknya, dipakai juga untuk sedekah ya kepada rakyat-rakyat kecil. Cuman tertutup oleh kejumawaannya, tertutup oleh riaknya, tertutup juga oleh takaburnya. Tapi sayangnya Doni Salmanan itu kan masih muda ya. Tetapi kenapa dia bisa sampai mempunyai segalanya? Mungkin karena dia bisa dikatakan kasus penipuan di dalam trading tersebut. Cuman kalau yang saya lihat, ada yang hasil dari itu tetapi nggak sebanyak dengan apa yang disita oleh kepolisian. Karena yang lainnya juga dari hasil usaha dia juga ada yang hasil mutlak hasil kerja kerasnya. Mudah-mudahan kita doakan saja. Dari hasil kerja kerasnya yang diberikan kepada kedua orang tuanya dan juga kepada adiknya, juga kepada rakyat kecil, kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keringanan kepada Doni Salmanan yang sekarang sedang mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, lahiriahnya masuk ke dalam penjara. Nah, kalau untuk Indra Kents dibanding dengan Doni Salmanan, yang saya lihat lebih sombong Indra Kents dengan ucapan, padahal sebenarnya ucapan itu adalah doa kan, dengan ucapan yang sangat sombong, ria, terus seperti yang kayak gimana ya, orangnya tuh gak enak dilihat gitu atau gak enak didengar kalau setiap dia ngomong. Padahal di situ pun juga dia punya sisi baiknya. Sisi baiknya apa? Sisi baiknya ingin sekali mempunyai sekolah gratis dan juga ingin membantu orang-orang kecil. Cuman sayangnya disampaikan di media, diketahui oleh orang banyak, akhirnya niat itu tidak tercapai dan tidak terbukti. Padahal yang saya lihat juga kurang lebih sama ya, Indra Kents juga mempunyai hasil dari hasil kerja kerasnya sendiri. Cuman karena memang kita anggap ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadarkan mereka berdua. Tapi saya yakin untuk mereka berdua, setelah ujian ini berlalu, mereka berdua tetap akan menjadi orang yang sukses, walaupun tanpa ikutan bisnis trading. Bukan saya membela Indra Kents atau Doni Salmanan, tetapi di sini saya lihat sisi baiknya. Kita doakan sama-sama, karena kita itu perlu dan berhak mendoakan orang yang sedang teraniaya. Walaupun orang itu penjahat, kita doakan yang terbaik. Sesungguhnya kita mendoakan orang lain sama dengan mendoakan diri kita sendiri. Tapi kalau kita menyumpahi orang lain, walaupun orang itu salah, sama dengan menyumpahi diri kita sendiri. Setiap orang itu satu detik rubah. Yang baik bisa menjadi jahat, yang jahat pun juga bisa menjadi baik. Alangkah lebih baiknya kita harus selalu menilai kebaikan orang-orang. Untuk Doni Salmanan, sabar, tawakal, ikhlas, insya Allah. Setelah ujian ini berlalu, akan mendapatkan hasil yang bahkan lebih dari ini. Untuk Indra Kents juga, dari sekarang tolong meminta mohon ampunan kepada Tuhan, jauhi sifat sombong. Saya yakin setelah ujian ini berlalu, Indra Kents juga akan menjadi artis terkenal. Nah, sahabat IMP, di sini itu ada yang menarik tentang Doni Salmanan pada saat jumpa pers kemarin. Beliau itu terlihat santai ya, bahkan memainkan spanduk seperti tidak ada masalah. Bahkan wajahnya juga senyum-senyum ke sana kemari gitu kan, terus dengan santainya melambaikan tangan dengan tangan yang dimasukkan ke dalam saku celana. Banyak orang yang beranggapan, wah ini kayaknya gila nih, wah ini kayaknya stres. Ada yang bilang juga, wah ini kayaknya ada yang backup nih, ada yang backingannya gitu. Padahal menurut Su'aul Basyirah yang saya lihat, Doni Salmanan itu orangnya tegar, karena dia merasakan perihnya itu sungguh luar biasa. Jadi sudah tidak aneh lagi sekarang dimiskinkan seperti ini. Dia mempunyai sifat yang legowo, dan dia pun juga mempunyai sifat yang selalu meyakini dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu gak pernah takut. Mau dia kaya, mau dia miskin, dia tetap melaksanakan ibadah yang 5 waktu tidak sampai terlewat. Mungkin banyak orang kaya ya, yang hanya memikirkan hanya duniawi saja, tetapi tidak memikirkan kewajiban yang 5 waktu. Tetapi kalau Doni Salmanan yang saya lihat, karena memang dia terlahir dari orang yang perih ya, dari orang yang gak ada. Pada saat dia ada, dia ingin membagi-bagikan dengan tidak sayang kepada uangnya. Ya karena memang dia itu punya cita-cita dan tujuan yang mulia dari waktu dia susah itu. Mungkin kalau untuk kejelekannya saya cap dia karena sombong,
atas perintah dan juga atas pergaulan yang selama ini dia geluti ya, karena dia kan banyak sekali bergaul dengan orang-orang. Nah akhirnya dikasih tahu lah oleh temennya, bisa nggak kamu bikin ini supaya kamu itu terkenal gini-gini. Ya mungkin karena masih labil sih, saya wajari aja, masih labil. Akhirnya dengan jiwa mudanya dia mau menuruti perintah dari temannya untuk memamerkan harta tersebut. Beda hal dengan Indra Kents. Kenapa di dalam postingan ya banyak sekali ramai bahwa Indra Kents setelah memakai baju tahanan itu terlihat seperti lesu. Karena dia tidak menerima sepenuhnya bahwa dia itu dimiskinkan. Dia itu di dalam hatinya dendam kepada orang yang melaporkannya. Loh, kenapa? Baru juga saya mendapatkan kekayaan, kok saya bisa sampai seperti ini? Saya itu kerja keras loh bisa mendapatkan seperti ini. Nah itu di dalam hatinya Indra Kents. Tetapi karena memang dengan kesombongannya yang lumayan besar juga, akhirnya dia dimiskinkan dan juga mendapatkan teguran dari Allah. Tapi sebenarnya nggak usah khawatir sih. Cuman dengan wajah lesunya itu sampai sekarang yang saya lihat, hati-hati untuk Indra Kents karena sedikit terganggu kejiwaannya. Alangkah lebih baiknya harus bisa lebih menerima keadaan dengan hati yang lapang. Ya sahabat IMP, di sini kita harus menjauhi sifat sombong, ria, takabur ya, seperti yang dilakukan oleh Doni Salmanan dan Indra Kents. Tetapi di sini kita perlu belajar kepada Doni Salmanan dan Indra Kents dengan mempunyai harta, dia bagi-bagikan untuk sedekah. Tetapi sedekah yang seperti apa? Kita jangan sampai salah cara. Sedekah jangan pernah ada siapapun yang tahu, cukup hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang kita sedekahi. Jangan kita sedekah dengan memamerkan harta kekayaan, membagi-bagikan uang dengan diliput oleh video atau kamera. Nah di situ salah besar. Nah untuk artis-artis juga sih sebenarnya saya sarankan jangan pernah mencontohi orang-orang yang awam untuk memamerkan harta. Mungkin kalau artis-artis itu dengan hasil endorse ya, terus dengan hasil pinjaman akhirnya dipamerkan. Alangkah lebih baiknya sekarang kepameran jangan pernah ada muncul di medsos, karena bisa mengubah hati dan pikiran orang-orang yang awam untuk menghalalkan segala macam cara. Mungkin saya Agra Putri Tania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.